Ikut promosikan judi online melalui akun media sosial, 5 remaja ditangkap di Reskrimsus Polda Banten. Para pelaku mendapatkan upah puluhan juta rupiah untuk promosi judi online. 5 orang influencer yang ikut mempromosikan judi online di akun media sosial ditangkap anggota Ditreskrimsus Polda Banten. Dari 5 pelaku, 4 diantaranya masih berusia sekitar 18 hingga 19 tahun dan baru saja lulus SMA. Para pelaku ditangkap di wilayah Serang dan Cilegon dan tidak saling mengenal. Selain mempromosikan melalui Instagram, mereka juga rutin mempromosikan melalui grup WhatsApp. Seorang tersangka mengaku mendapatkan uang 41 juta rupiah untuk promosi judi online. Selain menangkap pelaku yang terlibat, selama 1 bulan terakhir, Polda Banten juga sudah menutup ratusan akun judi online. Polda Banten dan jajaran Polres sudah melakukan pemblokiran situs judi sebanyak 578 situs. Sejak kapan dilakukan pemblokiran? Sejak bulan Mei. Sayangnya polisi belum dapat menangkap operator judi online karena judi online dikendalikan dari luar negeri. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi melaporkan. Selebgram cantik di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena melakukan penipuan terkait uang arisan. Pelaku mangkir menyetor uang arisan setelah berhasil mendapatkan uang senilai lebih dari 80 juta rupiah. Selebgram asal Goa, Sulawesi Selatan yang dikenal dengan nama akun Widya Lorencia, 24 tahun, ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Goa. Widya dijemput di kawasan perumahan elit Citraland, Kecamatan Somba Opu setelah 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Penangkapan Widya diduga terkait penipuan sebagai penanggung jawab arisan puluhan juta rupiah. Widya dilaporkan Suryati, salah seorang member arisan. Modus pelaku mengajak 30 orang untuk mengikuti arisan yang totalnya hingga 80.200.000 rupiah dalam sekali tarikan. Namun setelah dirinya mendapat arisan, Widya tidak lagi membayar. Hal itu menyebabkan dirinya menunggak hingga lebih dari 30 juta rupiah. Seiring dengan perjalanan waktu sampai arisan itu selesai, masih ada tunggakan dari arisan itu yang tidak dibayarkan oleh saudara pelaku ini sebesar 30.100.000 rupiah. Kalau hitung-hitungan mereka itu ada 3.900.000 per 14 hari di lot. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 tentang penipuan dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Usai menjalani pemeriksaan selama 3 hari, penyanyi Surat Cinta untuk Starla, Virgon Putra Tambunan, ditetapkan tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Bersama teman wanitanya PA, Virgon mengajukan asesmen. Kasus narkotika menjerat vokalis band Last Child, Virgon Putra Tambunan, kini menuai babak baru. Usai menangkap Virgon dan teman wanitanya PA di rumah kos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, polisi melakukan pemeriksaan intensif selama 3 hari. Virgon bersama PA dibawa polisi ke Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk mengajukan asesmen. Sebelum berangkat ke BNNP DKI Jakarta, polisi menetapkan Virgon dan teman wanitanya PA sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Perubahan status sebagai tersangka ditetapkan polisi usai melakukan gelar perkara bersama Biro Wasidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Polres Jakarta telah melaksanakan gelar perkara bersama dengan Biro Wasidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan telah menetapkan saudara V dan juga teman wanitanya atas nama PA itu kita tetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini penyidik juga sudah berkoordinasi dengan pihak Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan asesmen terhadap para tersangka tersebut. Polisi masih menunggu hasil asesmen tim terpadu BNNP DKI Jakarta untuk menentukan langkah hukum bagi Virgon dan PA. Kita tidak secara subjektif menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, lalu nanti ke depannya seperti apa. Kita tetap meminta
saran masukan dari tim asesmen terpadu BNNB, apa yang menjadi rekomendasi dari tim asesmen terpadu tersebutlah yang nanti akan kita lakukan. Dari penangkapan kedua tersangka, Virgon dan PA, polisi telah mengembangkan kasus. BGS ditangkap di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Adapun peran BGS sebagai pemasok sabu untuk Virgon. Saat menangkap BA, grup band Last Child digawangi Virgon, polisi hanya menemukan puntung tembakau sintetis. Sementara barang bukti sabu tidak ditemukan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Karena masalah utang Rp70.000, dua pekerja di wahana pasar malam di Pasar Rebo, Jakarta Timur berkelahi. Seorang pelaku nekat menganiaya joki tong setan hingga mengalami luka bakar hampir 40%. Kisah tragis dialami AMG pekerja di wahana pasar malam di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban mengalami luka bakar 37%, dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Untuk memulihkan kondisi pasca operasi, korban ditempatkan di ruang ICU. Sebelumnya, korban pemeran tuyul dalam wahana rumah hantu berkelahi dengan EST, sesama pekerja di wahana pasar malam. Dalam kondisi emosi, pelaku joki tong setan nekat melanjutkan penganiayaan pada korban. Tubuh korban disiram bensin, kemudian disulut api. Kobaran api melukai korban di bagian leher, tangan, dada, dan punggung. Ironisnya, penyebab penganiayaan berawal dari masalah utang uang sebesar Rp70.000. Untuk kondisi yang terbaru sekarang, kondisinya cukup stabil, tensi, nadi, semuanya, nafasnya juga masih dalam batas normal. Kita bilang sih kalau untuk medisnya kondisinya cukup stabil saat ini setelah dilakukan tindakan kemarin hari Kamis. Itu untuk luka bakarnya berapa persen? Luka bakarnya dari dokter spesialis bedah plastiknya mendiagnosa luka bakarnya 37%. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi wahana pasar malam. Guna menyelidiki motif penganiayaan disertai pembakaran, polisi memeriksa pelaku EST di Mapolsek Pasar Rebo. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pihaknya meminta polisi mengusut tuntas tewasnya Afif di bawah jembatan di Padang, Sumatera Barat. Keluarga menduga Afif tewas karena penyiksaan polisi. Keluarga akan melaporkan tewasnya Afif di kantor Komnas HAM di Jakarta. Afif Maulana tewas ditemukan mengapung di sungai di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang setelah sejak malam hari hilang dari rumah. Afif diduga tewas karena penganiayaan anggota polisi. Jasad Afif telah dimakamkan keluarga dan menunggu hasil otopsi. Afif Maulana berusia 13 tahun, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dikenal memiliki prestasi olahraga futsal di sekolahnya. Sejak kejadian penangkapan polisi remaja yang melakukan tawuran, keluarga mencari keberadaan korban. Afif tidak pulang ke rumah setelah izin bapaknya untuk tidur di pos pemuda menonton bola bersama temannya. Kehilangan Afif juga, Kak? Kehilangan Afif, Bang. Udah rusuh mencari Afif kemana-mana, dapat info Afif udah tidak ada lagi, Bang. Sempat bilang dia tidur tempat papanya. Jadi jam 9 dia pergi dari rumah. Di teleponnya papanya, Afif tidur tempat teman, Pak. Afif belanja mie di Cengkeh. Terus kata papanya, kalau kemana Afif, kalau udah malam tidur di Cengkeh aja ya, nggak usah di rumah. Iya Pak, Afif tidur di posko. Afif mau nonton bola Pak. Itu jam 10:30. Habis itu putus komunikasi, Bang. Orang tua Afif menduga anaknya dianiaya anggota polisi. Kalau dapat tuh harus dapat mengusut tuntas masalah ini, Bang, untuk dihukum para oknum-oknum yang telah menganiaya si Afif, Bang. Prosesnya sampai mana, Kak? Sampai ke lidik baru, Bang. Lidik. Sementara LBH Padang akan mendampingi keluarga Afif melakukan pembelaan hingga Komnas HAM Jakarta. Kami memang menyaksikan kasus ini
bisa selesai di tingkat kepolisian Sumatera Barat, jujur saja, dan kami ingin sebenarnya Kapolri tunduk tangan clear terhadap kasus ini, karena bagi kami melapor ke Polresta Padang adalah bawahannya Polda Sumbar, dan yang terduga itu adalah tim Sabara Polda Sumbar. Menurut kami konflik kepentingannya sangat tinggi. Hingga saat ini pihak kepolisian dari Polresta Padang, Polda Sumatera Barat masih melakukan proses penyelidikan terhadap kematian Afif Maulana. Sebelumnya pihak kepolisian sudah menahan 1 dari 18 orang yang melakukan konvoi motor hendak melakukan tawuran dan diamankan oleh petugas patroli di Samapta Polda Sumatera Barat. 17 orang remaja dibebaskan dan 1 orang remaja ditahan karena tertangkap tangan memegang senjata tajam. Dari 18 orang rombongan tawuran yang diamankan, Afif sudah tidak ditemukan karena sebelumnya korban melompat ke bawah jembatan. Polisi menduga Afif tewas terjatuh dari jembatan Kuranji dari ketinggian lebih dari 100 meter dan takut diamankan polisi karena tawuran. Siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang mengetahui, siapa yang mengalami sendiri, itu namanya kan kesaksian dari seseorang yang beritanya itu A1. Tidak boleh mungkin, barangkali, jangan-jangan mengasumsi sendiri seolah-olah kejadian itu korelasinya adalah dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pelaku penyebar informasi tewasnya Afif kini diburu polisi. Faktanya adalah Aditya diajak oleh almarhum Afif untuk masuk ke sungai. Tetapi Aditya tidak mau. Afif melakukan sendiri, kan bisa dikatakan begitu korelasinya. Sehingga ditemukanlah itu Afif setelah siang hari. Karena waktu itu polisi yang melakukan aksi itu si saudara Aditya mencari handphonenya yang hilang, itu keterangan dari Aditya sendiri. Dia tidak lagi mengetahui di mana Afif. Akhirnya motornya punyaan Afif Maulana. Tapi Afif Maulana saat kejadian dia sebagai yang membonceng. Gitu. Jadi yang di depan ini Aditya itu bukan pemilik motor ini. Hingga kini keluarga masih menunggu hasil otopsi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.